Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang Managers and Workplace. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fatmasari. Saya merupakan seorang mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi. Sesuai dengan judul video kali ini, tidak lain yaitu untuk membahas mengenai profesi seorang manajer. Untuk itu, agar kita bisa mengetahui profesi seorang manajer itu bagaimana, maka di sini saya akan menjelaskan dulu siapa sih itu manajer dan di mana sih biasanya manajer itu bekerja. Seorang manajer adalah seseorang yang mengatur dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pekerjaan manajer bukanlah tentang pencapaian target pribadi, namun seseorang manajer harus membantu orang lain melakukan pekerjaan mereka. Artinya, peran manajer di sini merupakan yang paling penting dalam membantu jalannya sebuah perusahaan atau untuk menyelaraskan visi misi dari suatu organisasi yang ia bawahi. Karena di mana manajer di sini ia tidak hanya menuntaskan pekerjaan secara personal, tapi dia juga melihat kinerja bawahannya dan membantu kendala-kendala yang dialaminya. Kami jelaskan mengapa manajer itu penting dan apa yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama, mengapa manajer itu penting? Adanya seorang manajer itu sangat penting untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka itu membuat dan juga mengkoordinasikan tempat kerja dan juga sistem kerja agar orang lain itu dapat melakukan tugas tersebut. Nah, posisi manajer juga dikatakan penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi agar perusahaan atau organisasi tersebut dapat survive atau bertahan dan juga tumbuh. Nah, seorang manajer juga harus mempunyai keterampilan dan kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial yaitu keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan juga menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Dan adapun kemampuan manajerial dasar yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, keterampilan sosial, dan juga interpersonal. Dan adapun beberapa contoh kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu kecerdasan emosi dan juga memiliki jiwa kepemimpinan komunikatif dan juga inovatif. Alasan kedua yaitu apa yang dilakukan oleh manajer. Manajer atau karyawan mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan kapanpun, dimanapun, dan juga dengan cara apapun. Dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajemen itu adalah apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, manajemen itu melibatkan memastikan bahwa aktivitas kerja itu dapat diselesaikan secara efektif dan juga efisien oleh orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya, atau setidaknya itulah yang dilakukan oleh manajer. Jadi di sini intinya yang dilakukan oleh manajer itu adalah memastikan bahwa aktivitas kerja itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Selain itu, untuk mengatur keseimbangan sebuah manajemen, melakukan perencanaan, mengelola, dan juga mengawasi kegiatan dalam manajemen, menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Fungsi utama seorang manajer itu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, memimpin. Yang keempat, pengendalian. Misalnya begini, setelah tujuan dan rencana ditetapkan, lalu tugas dan pengaturan struktural dibuat, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi, harus ada evaluasi apakah semuanya berjalan sesuai rencana atau tidak. Jadi untuk memastikan tujuan tercapai sebagaimana mestinya, manajer harus memantau dan mengevaluasi kinerja orang-orang yang bekerja. Mengapa mempelajari manajemen itu penting? Dan mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, mengapa perlu mempelajari manajemen? Jika kalian jurusan akuntansi atau pemasaran dan bidang selain manajemen, kalian mungkin tidak akan mengerti bagaimana mempelajari manajemen itu akan membantu karir kalian. Kalian dapat mempelajari manajemen dengan melihat 3 hal, yaitu yang pertama, universalitas manajemen, yang kedua, realitas kerja, dan yang ketiga, penghargaan serta tantangan menjadi seorang manajer. Halo semua, perkenalkan nama saya Indri Pratiwi, saya berasal dari program studi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajerial Minberg dan contemporary manager. Peran manajer mengacu pada tindakan atau perilaku tertentu yang diharapkan dan ditunjukkan oleh seorang manajer.
Menurut Henry Minberg, menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan manajer dapat dijelaskan dengan melihat peran manajerial yang mereka lakukan di tempat kerja. Adapun peran yang dikelompokkan Minberg yaitu seputar interpersonal hubungan, transfer informasi, dan pengambilan keputusan. Manajer memberi berbagai peran tampaknya berubah dengan tujuan organisasi atau tingkat organisasi. Pendekatan fungsi tampaknya masih menjadi cara diterima secara umum untuk menggambarkan pekerjaan manajer. Perlu dikutip fungsi klasik manajer yaitu memberikan metode yang jelas dan diskrit untuk mengklasifikasikan ribuan aktivitas yang dilakukan manajer dan teknik yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan. Sekian yang saya jelaskan, terima kasih. Manajemen skill adalah praktik, pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang yang keterampilan yang mereka miliki. Pentingnya manajemen skill adalah hal yang penting yang dibutuhkan manajer untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan mereka atau kantor mereka. Contoh-contohnya dari manajemen skill yaitu berpikir kritis, logis, dan strategis, menganalisis masalah bisnis, dan manajemen program. Bagaimana pekerjaan manajer berubah? Di dunia saat ini, manajer berurusan dengan ekonomi global dan ketidakpastian politik, perubahan tempat kerja, masalah etika, ancaman keamanan, dan perubahan teknologi. Maka dari itu, pekerjaan manajer ada yang menjadi fokus pada beberapa hal seperti contohnya, fokus pada customer. Manajer ini memahami pentingnya pelanggan dan jelas percaya bahwa berfokus pada pelanggan adalah penting untuk sukses. Tanpa mereka, kebanyakan organisasi tidak akan ada lagi. Namun, fokus pada pelanggan telah lama dianggap sebagai tanggung jawab tipe pemasaran. Fokus pada teknologi, salah satu penulis Leading Challenge. Tugas seorang manajer adalah membantu orang melewati jembatan, membuat mereka nyaman dengan teknologi, membuat mereka menggunakannya, dan membantu mereka memahami bagaimana hal itu membuat hidup mereka lebih baik. Fokus pada sosial media, bentuk komunikasi elektronik di mana pengguna membuat komunitas online untuk berbagi ide, informasi, pesan pribadi, dan konten lainnya. Fokus pada karyawan. Pada 2015, lebih dari 75% organisasi di seluruh dunia mengindikasikan bahwa mereka akan mengikuti strategi membangun bakat dari dalam organisasi mereka daripada merekrut bakat dari angkatan kerja eksternal. Fokus pada inovasi. Inovasi berarti menjelajahi wilayah baru, memanggil resiko, dan melakukan sesuatu secara berbeda. Dan inovasi tidak hanya untuk organisasi berteknologi tinggi atau organisasi berteknologi canggih lainnya. Upaya inovatif dapat ditemukan di semua jenis organisasi. Fokus pada keberlanjutan. Microsoft berinvestasi dalam berbagai proyek berkelanjutan. Manajemen mendanai proyek ini melalui pajak yang dikenakan atas konsumsi energi unit bisnisnya yang berkontribusi pada emisi karbon yang tidak ramah lingkungan. The Universal Salary of Management. Kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa manajemen diperlukan di semua jenis dan ukuran organisasi, di semua tingkat organisasi, dan di semua area kerja organisasi, dimanapun mereka berada. Ini dikenal sebagai universalitas manajemen keberlanjutan. Manajer seringkali harus berurusan dengan berbagai kepribadian dan harus puas dengan sumber daya yang terbatas. Ini dapat menjadi tantangan memotivasi pekerja dalam menghadapi ketidakpastian dan kekacauan. Dan manajer mungkin merasa sulit untuk berhasil memadukan pengetahuan, keterampilan, ambisi, dan pengalaman dari kelompok kerja yang beragam. Terakhir, sebagai manajer, Anda tidak memiliki kendali penuh atas takdir Anda. Keberhasilan Anda biasanya bergantung pada kinerja orang lain. Terlepas dari tantangan ini, menjadi seorang manajer bisa